Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfazah Salsabila, PN29, tutor A5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penulisan resep, sediaan injeksi, dan juga rekonstitusi obat. Berikut ini adalah gambaran kasus dari Nyonya Elsa berumur 26 tahun, didiagnosis menderita urinary tract infection yang complicated, sehingga dokter yang di RSUD memberikan instruksi kepada perawat, yaitu Ringer-Lactan dan juga Ceftazidime 1 gram tiap 12 jam. Lalu juga ini alat kesehatan yang berasal dari resep dokter di puskesmas. Kemudian ini merupakan tabel dari obat-obatan dan juga alat kesehatan yang nanti akan dipakai dalam penulisan resep. Dimana di sini obat pertama adalah Ceftazidime. Ceftazidime sendiri merupakan nama generik yang merupakan golongan cephalosporin generasi ketiga atau beta-lactam antibiotik yang memiliki efek bakterisidal dengan cara inhibisi enzim yang bertanggung jawab dalam pembentukan atau sintesis dinding sel, terutama penicillin binding protein 3 atau PBP3. Nah, di sini untuk penulisan resep yang pertama yaitu identitas penulis resep, di mana identitas penulis resep berupa nama penulis, kemudian surat izin praktik yang masih berlaku, lalu alamat penulis resep atau instansinya, dan juga tambahkan nomor telepon yang dapat dihubungi. Lalu nomor 2 yaitu tempat dan tanggal pembuatan resep. Kemudian nomor 3 adalah superscription yang berarti ambillah dengan simbol R garis miring atau respi, di mana satu simbol resep ini hanya berlaku untuk satu jenis obat, pengecualian untuk resep alat kesehatan, di mana satu R ini boleh dari beberapa alat kesehatan. Nah, jika dilihat di sini yang paling bawah itu untuk alat kesehatan yang dibutuhkan adalah IV catheter atau bokat nomor 20, itu jumlahnya 1. Kemudian ada infuset juga jumlahnya 1, dan disposable syringe itu yang 10 cc jumlahnya 2 karena nanti untuk 1 hari. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 4 yaitu ada inscription. Inscription sendiri berupa nama obat dan juga kekuatan obat. Nah, yang pertama yaitu nama obatnya adalah Ceftazidime. Kemudian untuk kekuatan obatnya 1 gram. Lalu untuk sediaannya itu injeksi. Kemudian untuk kemasan atau volumenya itu adalah 10 ml berbentuk vial. Jadi satu vial itu isinya 10 ml, jumlahnya itu 2. Lalu untuk yang kedua yaitu Ringer-Lactat, di mana nama obatnya itu Ringer-Lactat, lalu sediaannya adalah infus, kemasan atau volumenya itu 500 ml infus atau vial, bisa tulis seperti itu, dan jumlahnya itu kalau untuk 1 kali penyuntikan bisa 1, tapi untuk 1 hari sendiri itu jumlahnya 3 karena tadi di instruksinya 20 tetes per menit, dimana biasanya 500 cc ini akan habis selama 8 jam, sehingga dalam waktu 1 hari harusnya membutuhkan waktu 3, sehingga untuk Ringer-Lactat yang membutuhkan adalah 3 buah. Jadi harusnya nomor 3 yang nanti untuk resep finalnya akan saya lampirkan di slide selanjutnya. Kemudian untuk yang ketiga tadi yang alat kesehatannya, itu yang inscription-nya juga sama, yaitu nama alat kesehatannya, lalu kekuatan atau ukurannya. Itu untuk cara menulisnya, lalu ada nomor. Kemudian dilanjutkan dengan subscription, yaitu nomor 5, di mana subscription ini berupa bentuk sediaan obat dan juga jumlah obat. Jadi yang Ceftazidime tadi bentuk obatnya kan berupa injeksi, untuk sediaannya bentuk obatnya berupa injeksi, kemudian sediaannya tadi bentuk vial. Lalu kalau yang Ringer-Lactat tadi kan bentuknya sediaannya berupa infus, untuk kemasannya bisa ditulis dengan FL. Lalu selain superscription ada 6, yaitu nomor 6 itu adalah signatura, di mana signatura sendiri berarti tanda ilah, biasanya informasi tentang penggunaan obat untuk pasien, bisa frekuensi, dosisnya, kemudian rute, dan saat pemberian obatnya bagaimana. Namun pada kasus atau pasien yang diberikan obat injeksi, yang berhak menyuntikkan obat sediaan injeksi hanyalah dokter atau perawat. Oleh karena itu, pada penulisan resep injeksi dituliskan in mano medicine atau IMM. Artinya obat-obat ini dari farmasis diberikan kepada dokter atau perawat untuk selanjutnya disuntikan kepada pasien. Jangan lupa sebelumnya itu ditulis tanda signa. Lalu nomor 7 ada garis penutup dan juga paraf, dan terakhir adalah identitas pasien, di mana identitas pasien ini tadi namanya Nyonya Elsa, usia 26 tahun, alamatnya disesuaikan dengan yang ada di kasus. Untuk Ceftazidime tadi karena ada infeksi urinary infection, jadi diberikan indikasinya. Lalu untuk Ringer-Lactat itu untuk memperbaiki status cairan dari pasiennya, karena tadi pada data klinis pasien ada lemas dan
bisa diberikan trigger laktat untuk hidrasi. Nah, berikut ini adalah gambaran dari final resepnya, yang mana sudah tertulis untuk trigger laktatnya itu jumlahnya 3. Karena untuk 1 hari butuh 8. Lalu ceftazidimnya itu 2 karena tiap 12 jam. Sehingga kalau 1 hari berarti butuh 2 untuk 1 gramnya. Lalu untuk yang disposable syringe juga jumlahnya 2 itu karena 1 vial tadi 10 ml. Jadi untuk 2 kali suntikan jadi memerlukan disposable syringe-nya 2. Rekonstitusi obat, baca secara sesama cara merekonstitusi obat di brosur. Nah, dalam hal ini yang dipakai adalah ceftazidim, serbuk injeksi 1 gram dalam bentuk vial. Kemudian jangan lupa untuk memastikan kembali kesesuaian obat yang akan diberikan dengan obat yang diresepkan oleh dokter. Lalu cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Setelah itu menggunakan gloves. Persiapan alat-alat. Untuk alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada ceftazidim 1 gram berbentuk vial. Kemudian ada air proinjeksi berupa Aquades. Lalu ada alkohol serta alkohol swab. Kemudian ada infusion set. Ada IV catheter nomor 20 atau Avocat. Kemudian ada siring disposable syringe 10 cc. Langkah pertama, membersihkan tutup Aquades dengan alkohol swab. Buka tutup aluminium obat. Ini yang sudah terbuka. Kemudian bersihkan menggunakan alkohol swab. Buka disposable syringe sebesar 10 cc yang nanti akan digunakan untuk mengambil pelarut aqua pro injeksi. Pastikan bahwa syringe dalam kondisi tertutup kuat. Lalu sebelum mengambil pelarutnya, ambil udara sejumlah 10 ml atau 10 cc. Posisikan bevel menghadap ke atas, kemudian dengan sudut 45 derajat, kemudian masukkan lalu ubah menjadi 90 derajat. Injeksikan udaranya. Setelah itu baru ambil Aquades sebanyak 10 ml sesuai dengan aturan. Pastikan tidak ada udara yang berada pada syringe, kemudian tutup syringe menggunakan teknik one hand. Pastikan bahwa bagian atas tutup obat itu kering, kemudian pastikan juga volume aqua yang ingin dimasukkan sesuai dengan prosedurnya atau brosurnya. Buang jika memang ada volume berlebih. Lakukan dengan teknik yang sama, di mana posisikan bevel menghadap ke atas dengan derajat 45, kemudian masukkan dan ubah menjadi 90 derajat, lalu masukkan aquanya ke dalam obat. Naikkan sedikit syringe, ambil udara di dalam tabung obat sehingga tekanan di dalam vial seimbang. Pastikan tidak ada cairan yang masuk ke dalam syringe. Lalu agar larutan menjadi homogen, lakukan prosedur seperti ini. Jangan lakukan pengocokan untuk menghindari busa yang berlebihan. Setelah itu pastikan seluruh bubuk terlarut dengan baik sampai tidak ada yang tertinggal. Ambil larutan yang ada di dalam vial sesuai dengan kebutuhan dokter yang ada di rekam medis. Contohnya pada kasus dokter meresepkan 1 gram ceftazidim, maka yang diinjeksikan adalah 10 ml. Ambil udara sejumlah 10 ml, kemudian nanti lakukan dengan teknik yang sama, di mana posisikan bevel menghadap ke atas dengan derajat 45.
Kemudian masukkan dan ubah menjadi 90 derajat. Masukkan udaranya. Setelah itu baru mengambil larutan sebanyak 10 ml. Tutup siring dengan menggunakan teknik one hand. Beri label pada siring yaitu ceftazidime 1 gram dalam 10 ml aqua, tanggal rekonstitusi, jam serta menit, dan juga waktu expirednya. Menyapa pasien, perkenalan diri, serta inform konsen. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Mahfaza. Sekarang waktunya pemberian antibiotik ya Bu. Nah, setelah pemberian obat, pastikan bahwa bila dirasa nyeri yang berlebihan atau panas berlebihan, segera beritahu dokter atau perawat. Nah, untuk pemberian obat antibiotik ini dilakukan selama beberapa menit saja. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Saya akan mulai prosedurnya ya. Periksa lokasi tempat penyuntikan. Pastikan selang infus berfungsi dengan baik dengan tanda cairannya menetes lancar. Swab di lokasi titik penyuntikan. Tutup aliran, kemudian dengan hati-hati memasukkan jarum suntik ke lokasi penyuntikan. Jangan lupa untuk melakukan aspirasi untuk memastikan keluar sedikit darah. Lalu injeksikan obat. Tarik jarum dengan hati-hati, lalu letakkan jarum pada kidney basin setelah selesai digunakan. Swab lokasi penyuntikan dengan swab alkohol. Pastikan kembali bahwa infus berjalan dengan lancar. Baik Bu, untuk prosedurnya telah selesai. Apabila nanti ada keluhan seperti demam, panas, atau menggigil, tolong kasih tahu ke perawat. Amati nanti daerah infusan juga ya. Apabila infusan tidak lancar atau terjadi pembekakan, maka laporkan segera kepada perawat. Selamat beristirahat Bu. Lepaskan hand glove, lalu cuci tangan dan nanti dikeringkan. Terakhir tulis di medical record obat apa yang diinjeksikan, kapan diberikan, volume yang diberikan, dan reaksi yang ditimbulkan dari pasien. Terima kasih.